Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 16 Desember 2020. Tema daripada renungan dan saat teduh kita hari ini dengan judul Berkatnya Seperti Sungai. Berkatnya seperti sungai. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-16 dikatakan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan Tuhan itu memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk berkat-berkat Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami yang sedemikian luar biasa. Namun Tuhan ternyata punya sebuah rancangan tentang berkat juga dengan cara ukuran, dengan cara perencanaan dan manajemennya tersendiri yang terkadang seringkali berbeda dengan kami. Dan kami ingin menyatukan Tuhan perbedaan tersebut. Tentunya kami menyatukan cara kami mengolah berkat ini sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita sudah meyakini bahwa berkat Allah itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Namun seperti di dalam doa pembukaan tadi, bahwa seringkali bagaimana mengolah berkat dan meminta berkat, memiliki berkat seberapa banyak antara kita dengan Tuhan, seringkali terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa. Mari kita berbicara terlebih dahulu dari sudut manusia. Kalau dari sudut manusia tentang terima berkat Tuhan, kalau kita bikin kuesioner, kita bikin pertanyaan, dan kemudian orang-orang menjawabnya. Apa yang disebut dengan berkat Tuhan yang kita sukai sesuai dengan cara kita, sesuai dengan waktu kita, dan sesuai dengan kehendak kita. Rata-rata kita boleh mengatakan bahwa semakin banyak itu semakin baik. Semakin berlimpah itu semakin menyenangkan kita. Posisinya hanya berbicara tentang apa? Berbicara tentang kuantitas, berbicara tentang jumlah. Apa itu berkat? Kalau saya semakin kaya, semakin baik. Apa itu berkat? Kalau saya itu semakin bisa jalan-jalan ke luar negeri, semakin jauh, itu berarti semakin baik. Bisa melihat hal yang indah, semakin baik. Itu adalah sifat manusia. Apa itu berkat? Kalau rumah tangga saya itu hidupnya tidak ada masalah. Apa itu berkat? Kalau usaha saya, bisnis saya tidak ada problema. Apa itu berkat? Kalau pendidikan dan studi saya itu mulus-mulus saja. Apa itu berkat? Kalau kehidupan ini selalu ada pelangi dan tidak mau ada hujan, tidak mau ada badai, tidak mau ada persoalan, maka kita anggap kategorikan itu adalah sebuah berkat. Tuhan memang menjanjikan di dalam Amsal 3:16 dan ayat yang ke Yeremia 29 ayat ke-11. Tuhan menjanjikan panjang umur, Tuhan juga menjanjikan kekayaan dan kehormatan. Tuhan juga menjanjikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Namun bagian firman Tuhan ini tidak berdiri sendiri. Kalau kita berbicara tentang berkat dengan kategori-kategori manusia yang seperti dijelaskan sebelumnya, kalau begitu Tuhan Yesus tidak diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus sang pemberi berkat, namun hidupnya itu di dalam apa? Di dalam kondisi yang tidak diberkati. Kalau berkat itu kelancaran. Bukankah Yesus umurnya pendek, 33,5 tahun? Bukankah Yesus sampai meninggalnya pun juga dia meninggal di dalam kondisi berdiri terpaku di atas salib? Apakah itu diberkati? Tidak masuk di dalam ukuran manusia seperti yang dijelaskan tadi. Kalau Tuhan berkat itu kalau kita berumah tangga, bukankah Tuhan Yesus tidak berumah tangga? Meninggal dalam kondisi tidak berumah tangga. Kalau berkat itu adalah berumah tangga, kalau jomblo itu berarti tidak diberkati oleh Allah. Apakah demikian? Kalau berkat itu tidak ada masalah, kalau berkat itu tidak ada problem, bukankah dari Yesus terlahir pun sudah akan diancam oleh kematian? Dan Yesus di dalam perjalanannya pun mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan dengan tantangan. Jadi apa itu berkat yang sesungguhnya? Kalau kita boleh simpulkan, apa itu berkat dari sesungguhnya? Ada berkat yang paling utama.
Berkat yang paling utama adalah tatkala kita bisa hidup benar di hadapan Allah, hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu berkat yang utama. Sedangkan berkat yang lain dikatakan panjang umur, kekayaan, kehormatan, tidak ada kecelakaan. Itu adalah berkat tambahan. Jadi antara berkat yang utama dengan berkat tambahan jangan diputarbalikkan, jangan ditempatkan di posisi yang salah. Hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, menjalankan apa yang Tuhan mau, itu berkat yang luar biasa. Tatkala hidup di dalam kebenaran, belum tentu kita kaya. Tatkala kita hidup di dalam kebenaran, belum tentu tidak ada masalah. Tatkala kita hidup di dalam kebenaran, bisa saja kita terancam oleh aniaya, bahkan oleh kematian. Sebagaimana ucapan khotbah Tuhan Yesus di bukit di dalam Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah mereka yang dianiaya, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah mereka yang difitnahkan segala yang jahat dan segalanya dan seterusnya. Jadi artinya berkatnya itu yang seperti sungai itu ada memiliki dua bagian. Bagian yang pertama adalah tatkala kita bisa hidup di dalam kebenaran, tidak berbuat dosa, menjalankan apa yang Tuhan mau dalam keadaan apapun juga, itu berkat yang tertinggi. Dampak daripada hidup di dalam kebenaran bisa macam-macam. Bisa kita bisa menjadi kaya atau tetap miskin. Bisa kita mengalami kelancaran, bahkan tetap mengalami kehambatan. Bisa kemudian kita tidak mengalami katakanlah kecelakaan, namun juga kita bisa mengalami damai sejahtera. Jadi ukuran berkat yang terbesar bukan situasional, bukan finansial, bukan keadaan, bukan penerimaan, bukan jabatan, bukan kekayaan. Tetapi berkat yang terbesar yang diterima oleh kita, yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini, seperti Yesus katakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib dan meninggalkan segala-galanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan katakanlah kehidupan lamanya, meninggalkan Mesir lamanya. Tatkala engkau hidup bersama dengan Allah, itu diberkati. Siapa orang yang paling diberkati oleh Tuhan di dalam hidup? Yaitu Tuhan, salah satu Tuhan Yesus yang paling utama. Kemudian juga bagaimana Rasul Paulus? Rasul Paulus diberkati Allah, namun kehidupannya penuh dengan ancaman. Siapa lagi yang diberkati Allah? Banyak sekali di dalam peristiwa. Murid-murid Yesus juga diberkati oleh Allah, namun siapa yang setia mengikut Yesus sampai kemudian dibawa salib Yesus? Hanya Yohanes dan ibunya yang dibawa salib Yesus. Yang lainnya pada pergi meninggalkan Yesus. Jadi seseorang itu kalau hidupnya diberkati oleh Allah, kalau Tuhan yang sudah menjanjikan penyertaan, perlindungan, tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita, akan terus menyertai kita, dan kita tetap hidup di dalam kebenaran apapun keadaannya, maka sesungguhnya itu adalah berkat yang paling besar, melebihi berkat apapun. Kita dilindungi oleh Allah, kita dipakai oleh Allah. Tuhan menjaga kita. Itu bukan menjaga tentang kita tidak menjadi miskin, tidak menjadi sakit, penyakit, tidak menjadi masalah. Tapi yang dijaga adalah kehidupan kita. Tidak jauh dari Allah. Hati kita tetap melekat kepada Allah. Pikiran dan perasaan kita tetap menyatu di dalam kebenaran. Langkah hidup kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Maka itu berkat yang paling besar. Namun berkat ini jarang sekali dikhotbahkan, bahkan oleh pendeta-pendeta sekalipun. Berkat ini jarang digaungkan, yaitu berkat tatkala kita bisa hidup di dalam kebenaran, tidak menyimpang kiri dan ke kanan. Kita juga tidak seperti bangsa Israel yang tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Namun tatkala kita hidup di dalam kebenaran, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana itu adalah kehendak diri dan kehendak dunia. Kita tidak akan lakukan. Sehingga berkat yang paling besar adalah tatkala kita bisa hidup di dalam kebenaran. Tatkala Tuhan memberikan umur panjang, tatkala Tuhan memberikan kekayaan, tatkala Tuhan memberikan kehormatan, tatkala Tuhan memberikan damai sejahtera, tatkala Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, itu adalah berkat tambahan. Tentu kita bersyukur kalau kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Namun itu adalah hak prerogatif Tuhan yang kita tidak bisa atur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi halangan, rintangan, persoalan, dan masalah dalam kehidupannya, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, biarlah Tuhan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat semua sahabat seperjalanan, bahwa berkat Tuhan itu seperti sungai,
Berkat yang paling utama adalah tatkala kami hidup di dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Iman kami terjaga, kehidupan kami terjaga di dalam setiap keadaan, suka, duka, miskin, kaya, sakit maupun sehat. Dalam kuat maupun dalam lemah, Tuhan tetap menyertai kita dan kita tetap berpegang pada kebenaran. Berkat selebihnya yang bernama umur panjang, kekayaan, kehormatan, damai sejahtera, hari depan penuh dengan harapan adalah berkat-berkat tambahan yang Tuhan bisa tambahkan kepada setiap kita sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, shalom, selamat beraktivitas. Biarlah kita boleh memiliki pemahaman tentang berkat-Nya itu secara benar. Berkat-Nya seperti sungai. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.